Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana semua keadaan kalian? Semoga selalu sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Pak Dwi. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan dalam bentuk soal cerita. Sebelum kita masuk dalam soal cerita, Pak Dwi akan mengulangi sedikit tentang perkalian dan pembagian pecahannya ya. Soal perkalian pecahan. Contoh 3/7 dikali 4/8. Masih ingat kalau perkalian? Udah ya, tinggal bilangan yang atas dikali yang atas, bilangan yang bawah dikali yang bawah. Bisa ya? Atas 3 dikali 4 sama dengan, pinter, 12 per 7 dikali 8 sama dengan, pinter, 56. Sebenarnya ini sudah benar, tapi kurang sempurna. Mengapa Pak? Bisa disederhanakan. Dibagi berapa? Dibagi 2, pinter, dibagi 2. Atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2. 12 dibagi 2 sederhanakan, tinggal berapa? 6, pinter, per 56 dibagi 2 tinggal berapa? Pinter, porogapit ya, 28. Masih bisa Pak, disederhanakan lagi. Oh ya, pinter, dibagi berapa? Bagi 2. Atas bagi 2, bawah juga dibagi 2, sama dengan 6 dibagi 2, 3. 28 dibagi 2. Ya, pinter, porogapit. Jawabannya 14. Udah kan? Jadi 3/7 dikali 4/8 sama dengan 3/14. Bisa ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk dalam soal pembagian pecahan. Untuk pembagian pecahan mirip dengan perkalian, hanya yang membedakan tandanya dan yang belakang nanti dibalik. Masih ingat? Oke, contoh soal seperti ini. 6/7 dibagi 2/3. Ini tanda apa? Tanda bagi ya. Bukan disederhanakan loh ya, tapi ini adalah tanda operasi hitung dibagi. 6/7 dibagi 2/3. Langkah pertama bagaimana? Pinter. Langkah pertama, cara pengerjaannya tulis lagi di sini. 6/7. Tanda bagi berubah menjadi tanda apa? Pinter, tanda kali. Karena nanti biar lebih mudah. Gitu ya. Yang belakang yang dirubah, yang belakang yang dibalik ya. 2/3 berarti berubah menjadi 3/2. Gitu ya teman-teman ya, mudah kan? Yang ini dibalik jadi yang bawah, yang 3 dibalik jadi yang atas, jadi 3/2. Tinggal masuk dalam hitungannya. Langkah kedua sama, sudah enak, gampang. 6/7 dikali 3/2. Seperti perkalian tadi, atas kali atas, bawah kali bawah. 6 kali 3 sama dengan, pinter, 18. Per 7 kali 2 sama dengan 14. Udah kan teman-teman? Ini sudah betul, tapi belum sempurna. Karena kenapa? Masih bisa disederhanakan.
Dibagi berapa teman-teman? Dibagi 2. Pinter, dibagi 2. Ini sederhana ya, bukan operasi hitung bilangan. Hati-hati, lebih teliti ya. 18 dibagi 2, sederhanakan berarti tinggal 9. Pinter. 14 dibagi 2 berarti 7. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Selesai. Gitu ya teman-teman ya. Pak Dwi hanya mengulangi sedikit tentang perkalian dan pembagian pecahannya. Nah, itu tadi mengulang sedikit tentang perkalian dan pembagiannya. Itu teknik dasarnya ya yang harus kita kuasai. Kali ini kita akan masuk dalam soal cerita. Ingat, dalam soal cerita harus bisa memahami soal. Dan yang paling penting harus teliti soal tersebut diapakan nanti. Kita ambil contoh soal nomor 2. Saya bacakan ya, nomor 2 halaman 18. Seorang pedagang buah rata-rata dapat menjual buah jeruk setiap hari sebanyak 25 1/2 kg. Ini pecahan campuran ya, 25 1/2 kg. Pertanyaannya, berapa kilogram hasil penjualan jeruk pedagang tersebut selama seminggu? Oke, halaman 18 yang nomor 2. Seperti biasa kalau soal cerita diketahui apa yang kamu ketahui dalam soal tersebut. Oke, kamu tulis ya. Pedagang buah rata-rata dapat menjual buah jeruk. Oke, berarti jual buah jeruk sebanyak berapa? 25 1/2 kg. Ini pecahan campuran ya. 25 1/2 kg. Menjualnya setiap hari. Menjualnya setiap hari. Nah, jadi setiap hari pedagang tersebut menjual 25 1/2 kg. Jadi hari Senin 25 1/2, hari Selasa 25 1/2, hari Rabu 25 1/2, sampai hari Minggu gitu ya teman-teman. Karena dalam satu minggu 7 hari. Lalu ditanyakan, apa yang ditanyakan? Karena tadi semuanya yang diketahui sudah kita tulis bersama-sama. Sekarang tinggal ditanyakan, berapa kilogram hasil penjualan tersebut selama 1 minggu. Jadi buah jeruk tersebut dalam 1 minggu berapa totalnya? Itu ya teman-teman ya. Jawab. Oke. 1 hari penjual tersebut dapat menjual 25 1/2 kg. Karena yang ditanyakan 7 hari, berarti berapa kilogram jumlah seluruhnya? Nah, langkah pertama, jadikan pecahan biasa dulu. 25 1/2 bisa menjadikan pecahan biasa. Masih ingat ya, bawah dikali, yang selanjutnya diangkut, yang ditambah. 25 kali 2 pinter 50, ditambah 1 51. Penyebutnya sama, 2 sama. Nah, tinggal ditulis. Jadi berapa Pak pecahan biasa dari 25 1/2? Jawabannya 51/2. Langkah pertama selesai. Langkah kedua, satu harinya bisa 51/2.
Kalau 7 hari berarti pinter dikalikan 7. Kenapa kok dikalikan 7? Karena yang ditanyakan adalah 1 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari. Tinggal tadi 51/2 dikali 7. Atas kali atas. Lupa ini bawahnya enggak ada. Bisa dikasih sendiri per 1. Nah gitu ya. Bawah kali bawah. 51 kali 7. Porok habis 51 kali 7. 1 kali 7 7. 5 kali 7 35 7 per 2 kali 1 2. Jadi 51/2 dikali 7/1 jawabannya 357 per 2. Oke, sudah selesai. Bisa ya teman-teman ya. Kalau tadi itu soal cerita dalam bentuk perkalian, kali ini soal cerita dalam bentuk pembagian ya. Ingat-ingat ciri-cirinya soal cerita dalam bentuk pembagian. Contoh nomor 5. Saya bacakan dulu ya. Pak Heri membeli sepotong bambu sepanjang 2,5 meter. Bambu tersebut akan dipotong menjadi 5 bagian sama panjang. Pertanyaannya, berapa meter panjang setiap potongan bambu yang dihasilkan oleh Pak Heri? Halaman 18 yang nomor 5. Seperti biasa soal cerita, diketahui apa dulu nanti yang diketahui? Pak Heri membeli sepotong bambu. Saya gambar ya biar lebih mudah kalian memahami. Sepotong bambu. Nah, panjangnya. Nah, ini bambu ya. Sepanjang 2,5 meter. 2,5 meter. Anggap ini bambu ya. 2,5 meter. Bambu tersebut akan dipotong menjadi 5 bagian. Nah, bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, dan bagian kelima. Ada 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah semuanya diketahui. Yang ditanyakan sekarang, apa Pak yang ditanyakan? Berapa meter setiap potongannya? Jawab. Masih ingat langkah pertama? Ya, pinter. Jadikan pecahan biasa dulu biar mudah. 2,5 jika dijadikan pecahan biasa menjadi berapa? Pinter, di belakang koma hanya ada 1 angka. Angka berapa itu Pak? Angka 5. Jadi per 10. 25 per 10. 25-nya ditulis lagi. Belakang koma hanya 1 angka, yaitu angka 5. Jadi hanya tinggal 1. Jadi per 10. 2,5 berarti pecahan biasanya 25 per 10. Langkah kedua. Tadi jumlah bambu seluruhnya kan 25 per 10. Dipotong menjadi 5 bagian. Berarti nanti dibagi 5, ya kan? 25 per 10 ini nanti dibagi menjadi 5 bagian. Oke. Masih ingat seperti ini ya. 25 per 10 dibagi 5 per, karena tidak ada apa-apanya di sini, jadikan per 1. 25 per 10 dibagi 5 per 1. Masih ingat pembagian? Ya, pinter. Yang depan sendiri tetap 25 per 10 ditulis lagi, bagi berubah menjadi tanda apa? Kali, pinter. Setelah itu pecahan yang setelahnya dibalik
5/1 berubah menjadi berapa? Ya, 5 yang taruh di bawah, satunya taruh di atas. Tinggal jadi 1/5. Taruh 1/5. Oke, begini ya teman-teman ya. 25/10 dikali 1/5 sama dengan, tulis lagi, 25/10 dikali 1/5. Masih ingat perkalian atas kali atas, bawah kali bawah. 25 kali 1 25 per 10, bawah kali bawah, 10 kali 5 50. Selesai. 25/50. Tapi ini masih bisa disederhanakan ya teman-teman. Ya, sederhanakannya dibagi berapa Pak? Dibagi 5. Masih ingat ya? Dibagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 50 dibagi 5 sama dengan 10. Ya, pinter. Bisa dibagi lagi Pak. Kok pinter? Dibagi berapa Pak? Bagi 5 lagi. Ya. Tinggal berapa? 5 dibagi 5 1. 10 dibagi 5 2. Ingat ya teman-teman, ini penyederhanaan. Ini penyederhanaan, bukan operasi hitung pembagian. Jadi 25/50 bentuk yang paling sederhana adalah 1/2. Jadi teman-teman, langkah-langkah penyelesaian dalam soal cerita. Yang di sini adalah yang perkalian, yang di sini adalah pembagian. Jadi perkaliannya kalian harus teliti, begitu juga dengan pembagiannya. Untuk latihan soalnya adalah halaman 18, soal yang nomor 13 dan nomor 10. Begitu ya teman-teman ya. Tetap semangat. Kalau kalian masih kurang memahami, bisa diulangi lagi. Kalaupun masih belum bisa, boleh telepon ataupun WA video call wali kelas masing-masing. Sekian dari Pak Dwi, tetap sehat, jaga sholatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.